Assalamualaikum warahmatullahi Jarwa dua belah ada mana Sabu saling doakan doa Sabuah musibah nun cerita Ba'ura minggu tanggai 26 Ni ba'ura yang Tuhan beri gempa Setengah gempa di bawah tenyan Olehnya teman di iraya Dia ialah di pasar manyang Ba'uman tiang girun murah Kapai langga udah pelut putrang Moto pisaban Bandung di Pubak Kenasipun hajul tabayang Idangan agam karam semua Anu mencuncut salah pakiban Cedera Tuhan yang habis cukri Timurui poma Tuhan aban Anu badan Udaya pakri Poma gusuh Usabut hamban Anu badan Hana alun cukri Saya surat roh kepada Tuhan Kudus dengan saya dalam Hai rakyat Aceh bijai Islam Kita hayatkan bahasa mula Tak bersuruh tujuh ularang Yang juga Tuhan baca gereja Ulun nepeka kisaran putrang Kurun Islam Tuhan muda Sembang bitanya Penuju Tuhan yang lubanyan Tena tak lupa Dikalan dinawai Urakan musibah Tuhan dipilih aja. Sekian dan terima kasih. Pulang. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah yang Anda sekalian tidak akan melupakannya. Tepat pada hari ini 13 tahun yang lalu sebuah goncangan dahsyat dan gelombang tsunami meluluh lantakan bumi Aceh. Banyak orang-orang berpisah dengan mereka yang dicintainya. Minggu 26 Desember tahun 2004. Pada hari itu rutinitas berjalan seperti biasa. Anak-anak muda di warung kopi. Ada seorang pemuda bernama Malik yang terkenal sebagai pemuda yang rusak akhlaknya karena seorang pecandu narkoba dan peminum minuman keras, sehingga ia mengacaukan suasana di kedai kopi. Malik yang sedang sangat marah karena tidak punya uang, pulang ke rumah membentak ibunya dengan badan yang terhoyong akibat pengaruh narkoba. Namun tiba-tiba si Najwa, adiknya Malik, menghampiri abangnya. Ia merasa sangat marah karena abangnya membentak sang ibu.
Karena ibu tidak memberi uang, Malik meluapkan kekesalannya terhadap pemuda di warung kopi. Pada hari itu, Malik tidak sadar bahwa itulah terakhir kalinya ia menatap sama teman-temannya sekalian. Bahwa pada hari itu, terakhir kalinya ia melihat wajah adiknya. Pagi 26 Desember itu, rutinitas masyarakat Aceh berjalan seperti biasa. Ada yang sedang anu muling, anu muling, menumbuk bumbu masak dengan letong. Ada yang sedang menjemur bohimeng di atas jet dan sebagainya. Sedangkan anak-anak bermain dengan sukaria. Ada yang sedang main situ, main pipit, main karet dan sebagainya. Sungguh tidak ada yang menyangka bahwa malaikat maut sedang mengintai. Namun tiba-tiba terjadi gempa dahsyat mengguncang bumi Aceh. Seketika suasana menjadi riuh. Para ibu berjerit terhadap suasananya. Namun beberapa saat kemudian, gelombang besar memporak-porandakan Aceh. Ratusan ribu jiwa melayang dalam tragedi tragis itu, memisahkan luka yang teramat dalam hingga saat ini. Kusaksikan semua. Kusaksikan detik-detik peristiwa. Ngeri dan pilu berdetak di dalam dada. Rasa-rasa mengejar jantung. Melihat gelombang dahsyat menghantam segalanya. Ribuan desa hancur seketika. Puluhan ribuan mayat terdampar di mana-mana. Ada yang hanyut, ada yang terpendam, terbenam, ada yang terhimpit di rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah rencong yang bermain tiba-tiba terporak-poranda dalam sekejap, dalam satu menit, dalam satu detik. Hancur
Hujan! Haru-hara menghujan. Tepat pada hari ini, 13 tahun yang lalu, 26 Desember 2004, seorang ibu kehilangan anak, seorang suami kehilangan sang istri, kehilangan orang-orang tercinta. Tahukah kau bagaimana rasanya berpisah tanpa berkata-kata? Bagaimana aku menatap masa depan? Sadarkah kita? Ini cobaan dari Tuhan. Ini cobaan dari Tuhan karena Allahmu. Kau mengaku seorang muslim tapi tak pernah salat. Pemimpin-pemimpin bersikap zalim. Korupsi, nepotisme, dan hura-hura. Narkoba, minuman keras, penindasan, penjajahan moral mewarnai tanah Rencong. Hei kau yang di sana, maukah cobaan ini datang kembali ke negeri Aceh? Maukah cobaan ini datang ke negeri Aceh? Lagi dan lagi. Maka dan ucapanku, jadilah insan yang berarti. Malik begitu terpukul kehilangan adiknya. Ia sangat menyesal karena telah memperlakukan adiknya dengan kasar dan tak sempat meminta maaf. Lalu ia bertemu dengan ibunya dan bersimpuh di kaki ibunya. Ia berjanji tidak akan seperti yang dahulu dan menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Daerah Aceh, tanah saya, hingga tempatnya penuh nikmati. Tanah Tenebang, indah kumoya, lampau dengan suara hati
yang terjadi 13 tahun yang lalu. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kematian tiada henti-hentinya mengintai kita semua. Selalu laksanakan sholatmu, berbuat baik kepada orang tuamu, amal ma'ruf nahi munkar, karena besok tahun depan kita tidak akan dapat berjumpa dengan mereka. Inilah persembahan kami, grup Sanggar Krung Anu Nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin alun sayang Beli semoga tak intan Hadapi pematan lisajan Bertabah kita sabar Kamu nona sebutanya Segedi cobaan Tuhan Babengah minggu atenyan Patruh musibah kita Dituka pada tsunami Bandung ditanya di gunung Oma gata hajilun tulung Anjina hana pusara Ono cuma pengairakan Haban bulan Ganda intuman Tak sambung teman Sekian dan terima kasih. Ya Bapak Ibu, itulah dia persembahan dari Sanggar Krung Anak Nanggro. Dan Bek Nejak Sahorile